Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua nandaku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dalam nanya, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak semua hari ini ya nandaku? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau baik semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul lagi, bertemu meskipun dalam via Google Meet seperti sekarang ini. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anandaku, meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, Ibu harap semoga semangatnya tidak pernah pudar. Nah, tetap menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Yang pertama, Hastika. Hadir, Bu. Fitria Rahmayanti Ismail. Hadir, Bu. Andi Siti Nur Hafizah. Sakit, Bu. Citra Sakina. Hadir, Ibu. Andi Fatima. Hadir, Bu. Dian Hamdana. Hadir, Bu. Baik, jadi hari ini yang tidak hadir itu ada Andi Siti Nur Hafizah ya. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari penyebaran keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati. Ada yang bisa memberikan Ibu satu manfaat dari keanekaragaman hayati, review dari pelajaran pekan lalu. Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Manfaat dengan adanya keanekaragaman hayati itu, Bu, kita bisa mengetahui jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini yang sangat banyak dan memiliki ciri-ciri atau kekhasan masing-masing, Bu. Terima kasih. Nah, betul yang disebutkan oleh temannya ya, Andi Fatima. Terima kasih Andi Fatima. Nah, kemudian Ibu akan share screen dulu ya.
Apakah sudah tampil Ananda? Tampil mi Bu. Tampil nih, Bu. Baik ya. Baik. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kenapa? Maaf, Bu, udah lambat, Kak. Baik Anandaku, minta maaf. Ada yang tahu apa gambar apa yang tampil di slide ini? Profesi ya, Bu. Hewannya hewan apa? Komodo. Nah, betul sekali ya. Anak-anakku, Komodo dan Rafflesia ini merupakan flora dan fauna yang hampir punah di Indonesia. Nah, komodo sendiri ini tuh hanya bisa dijumpai di NTT ya, yang baik. Nah, ada yang tahu faktor apa yang mempengaruhi sehingga flora dan fauna di Indonesia ini bisa langka? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Fitria, silahkan. Jadi, menurut saya itu, Bu, kelangkaan hewan dan tumbuhan itu terjadi karena adanya faktor habitat. Nah, habitatnya itu banyak yang sudah dirusak sama manusia. Jadi kebutuhan sumber daya dan ruang atau habitatnya itu jadi berkurang, Bu. Jadi makhluk hidupnya tidak bisa berkembang. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Fitria. Terima kasih Fitria, kita beri aplaus dulu kepada Fitria. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan mengimplementasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah pertanyaan di sini adalah mengapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati penting? Ada yang bisa menjawab? Ada yang Saya, tahu Bu. kenapa? Oh iya ya. Saya, Silahkan Andi Fatima. jadi keanekaragaman itu sangat penting karena sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya sebagai makanan pokok dan sandang, Ibu. Terima kasih Andi Fatima, jawabannya sudah benar. Nah, betul yang dikatakan oleh Ananda Fatima bahwa keanekaragaman hayati itu banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, dan tidak lupa pula kita harus menjaga karena Allah yang telah menciptakan semuanya dan perlu disyukuri. Nah, salah satu bentuk syukurnya itu kita adalah menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai penangkaran komodo ya. Belum, Ibu. Belum, Ibu.
kurang baik sehingga Ibu tidak dapat memutar video. Nah, Ibu akan membagi linknya ke WhatsApp sehingga Ananda semua bisa mengakses video pembelajaran yang ada dikirim, karena Ibu sekarang karena jaringan Ibu sekarang sedang tidak bagus, kamu tidak bisa share screen video. Iya, Bu. Baik. Nggak bisa. Ada ya. Saya coba satu kali lagi ya. Apakah sudah tampil Anda? Belum, Ibu. Kenapa? Tidak bisa. Baik, kita lanjutkan saja materi yang ada di sini. Nanti Ibu kirimkan link video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan tadi. Karena jaringan Ibu tadi itu kurang bagus untuk menampilkan video. Baiklah. Apakah PPT-nya juga tidak muncul? Muncul sih, Bu, PPT-nya. Oh iya, baik. Nah, yang pertama itu, baik, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, perlindungan alam, kemudian yang kedua, pengawetan hutan, dan kemudian yang ketiga adalah perlindungan marga satwa. Baik, nah yang pertama itu perlindungan alam. Nah, perlindungan alam itu terbagi atas 2, ada perlindungan alam umum, yang dimana perlindungan alam secara umum itu berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Kemudian yang kedua itu perlindungan alam khusus. Nah, perlindungan alam khusus ini berarti melindungi unsur alam tertentu. Sebagai contoh, perlindungan botani untuk melindungi tumbuhan tertentu, perlindungan zoologi untuk melindungi hewan tertentu, perlindungan geologi untuk melindungi formasi geologi tertentu, dan perlindungan antropologi untuk melindungi suku bangsa tertentu, serta perlindungan suaka marga satwa untuk melindungi hewan tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nah, kemudian perlindungan kedua itu adalah pengawetan hutan. Nah, pengawetan hutan itu diantaranya menjaga keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, dengan mencegah tindakan manusia yang dapat merusak macam-macam flora dan fauna yang masih asli. Nah, biasa itu terjadi dengan kenakalan-kenakalan manusia, yaitu membakar hutan, memburu hewan yang ilegal ya, kemudian menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan marga satwa. Nah, perlindungan marga satwa di sini menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem harus diusahakan agar tidak ada satu atau lebih komponen ekosistem yang mengalami kepunahan. Oleh sebab itu, usaha pelestarian keanekaragaman hayati harus dilakukan secara terpadu. Artinya, dalam suatu pelestarian itu, seluruh komponen ekosistem harus dilestarikan secara keseluruhan. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Bu.
Ya, saya persilahkan kepada Citra Sakina ya yang menjawab tadi. Iya Bu, baik terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, apakah hanya flora dan fauna yang langka saja Bu yang perlu diupayakan kelestariannya? Oh ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman-temannya Citra Sakina? Saya beri kesempatan kepada Ananda-Ananda semua yang bisa menjawab. Saya Bu. Ya, silahkan Fitria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ditanyakan apakah flora dan fauna yang langka saja yang harus diupayakan kelestariannya. Nah, menurut saya itu flora dan fauna yang langka itu bermasalah pada kelestarian. Nah, makanya flora fauna yang langka itu mereka lah yang paling penting untuk dijaga kelestariannya. Karena mengapa? Flora dan fauna yang lain yang misalnya tidak termasuk dalam status langka ataupun dilindungi itu masih dapat memperbanyak diri, dapat melestarikan spesiesnya sendiri. Nah, sedangkan untuk flora dan fauna yang langka itu sudah kesulitan dalam melestarikan spesiesnya karena ada beberapa faktor yang tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu karena lingkungannya. Sekian Bu. Terima kasih. Mohon maaf Bu, enggak nyala mic Pak. Maaf. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Fitria Rahmayanti Ismail, tidak hanya hewan dan tumbuhan yang langka saja yang harus dilestarikan ya. Semua yang menyangkut keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Nah, baik seperti yang Ibu janjikan pekan kemarin kan ada tugasnya mengenai poster manfaat dari keanekaragaman hayati dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati, yang dimana Ibu sudah membagi 2 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 peserta didik ya. Baik, Ibu akan tunjuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan posternya. Bagaimana kelompok 1, apakah siap? Siap Ibu. Baik, silahkan jika sudah siap Ibu persilahkan ya. Iya Bu, minta tolong sama teman kelompok saya untuk bantu dalam share screen. Kepada Ananda Gian, temannya, Ibu minta tolong dulu. Itu pakai dari mana nih? Yang foto. Ini lah. Gimana caranya? Ibu sudah share screen ya? Mungkin jaringannya Ibu sedang tidak bagus. Apakah sudah tampil? Terlalu kecil tampilannya. Tampil Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu, saya izin dimatikan video Ibu karena jaringan saya kurang stabil Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Silahkan Citra Sakina.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citra Sakina Jabar, perwakilan dari kelompok 1, dan teman kelompok saya yang lainnya ada Andi Anissa Putri dan Andi Fatima. Adapun isi dari poster yang telah kami buat yaitu ada 6 manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber pangan. Adanya keanekaragaman yang ada di sekitar kita ternyata menjadi sumber pangan atau makanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti yang kita ketahui, manusia membutuhkan sumber energi yang digunakan untuk aktivitas dan berasal dari makanan. Contohnya, dari makanan pokok adalah nasi yang berasal dari tumbuhan padi, dan juga ada lauk yang berasal dari laut seperti ikan, dan yang berasal dari darat itu contohnya ayam. Kemudian manfaat yang kedua itu sebagai sumber sandang. Manfaat yang dimana sumber sandang untuk manusia. Sandang atau yang dikenal dengan pakaian adalah kebutuhan dasar untuk manusia dan bisa dibuat dengan serat dari beberapa jenis hewan serta tumbuhan. Misalnya saja kapas, ada pohon pisang, ulat sutera, bulu dari domba, dari biri-biri, dari rami, sisal, jute, dan sebagainya. Kemudian beberapa contoh lainnya yaitu hewan dengan berkembangnya teknologi yang ada seperti saat ini, banyak olahan yang bisa dibuat. Misalnya saja, kulit sapi dapat dibuat sebagai sepatu dan kulit buaya dapat dijadikan sebagai tas. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber papan. Adanya keanekaragaman di Indonesia ternyata juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dalam proses pembangunan tempat tinggal, utamanya bagi proses pembuatan rumah adat yang dilakukan oleh masyarakat tradisional Indonesia. Contoh dari tumbuhan yang kerap dipakai dalam proses pembangunan rumah, misalnya pohon kelapa, pohon jati, pohon meranti, pohon nangka, kayu suling, bambu, dan gebang. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu sumber pemenuh untuk kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder manusia tentunya sangat beragam. Salah satunya adalah kebutuhan untuk merasakan liburan dan juga refreshing. Nah, adanya keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri bisa dimanfaatkan untuk sarana melepas penat karena telah menjalani rutinitas padat sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sumber untuk membuat obat-obatan, seperti misalnya pohon kina yang memiliki kandungan alkaloid kina atau quinine yang berfungsi untuk membantu menyembuhkan penyakit malaria. Selain itu, dapat juga pada pembuatan madu yang berasal dari lebah berfungsi untuk meningkatkan daya tahan dari tubuh manusia. Kemudian untuk manfaat yang keenam yaitu sebagai bahan pembuat kosmetik. Beberapa perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia bisa dengan mudah memperoleh bahan-bahan tersebut dan dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Contohnya itu ada orang-aring, pandan, minyak kelapa, mengkohan, lidah buaya yang dapat juga digunakan sebagai penghitam rambut. Selain itu ada juga bunga mawar, kayu cendana, kemuning, bunga melati, dan bunga kenanga, dan sebagainya yang dapat juga digunakan sebagai bahan untuk membuat wewangian. Nah, mungkin cukup sekian presentasi poster dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke Ibu. Bagus sekali ya Citra Sakina. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya Citra Sakina. Saya beri kesempatan kepada kelompok lain yang ingin mengomentari atau memberikan saran menanggapi kepada kelompoknya Citra Sakina kelompok 1. Ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan lain mengenai poster yang ditampilkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Yulisia Reski Kirana. Menurut saya itu, Bu, secara keseluruhan isi posternya sudah bagus. Tapi menurut saya untuk ukuran sebuah poster ini terlalu ramai. Dan sedikit masukan juga, ukuran hurufnya mungkin bisa diperbesar sedikit. Jadi itu isinya bisa di-press supaya bisa diperbesar hurufnya supaya lebih jelas.
Sekian Bu, itu saja masukan dari saya. Oke, baik. Nah, saran dari Yulisia Reski Kirana, mohon diperhatikan untuk kelompok 1. Betul ya yang dikatakan oleh Yulisia Kirana, bahwasanya dalam ukuran poster ini terlalu panjang, dan kemudian menurut Ibu isi dari posternya ini sudah sangat jelas tetapi terlalu panjang lebar. Nah, harusnya kan poster itu isinya tuh padat dan jelas, singkat, padat dan jelas. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 2 yang akan mempresentasikan poster upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Apakah kelompok 2 sudah siap? Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin Fitri Rahmayanti Ismail bisa dinaikkan sedikit volumenya ya? Atau Fitri Rahmayanti Ismail sedang kurang sehat? Iya, Bu, lagi kurang sehat, Bu. Ya baik, semoga cepat sembuh ya Fitri Rahmayanti Ismail. Baik, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 yang ingin menampilkan posternya. Siapa yang ingin memaparkan posternya? Saya, Bu. Fitria ya? Oh ya, baik. Apakah sudah tampil share screen-nya? Kelompok 2? Sudah tampil, Bu. Oh ya, baik, saya persilahkan kepada kelompok 2. Silahkan memaparkan secara jelas kepada teman-temannya mengenai poster yang dipaparkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Fitria Rahmayanti Ismail, Yulisia Reski Kirana, Dian Hamdana, dan Andi Siti Nur Hafizah. Baik, langsung saja. Upaya pelestarian sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Namun, ada 2 metode yang paling sering digunakan, yakni metode in situ dan metode ex situ. Nah, metode in situ merupakan sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada alam tempat dan flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap mempunyai ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Nah, biasanya metode in situ ini dilakukan dengan pembuatan suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Adapun penjelasan dari suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka, dan taman nasional akan dijelaskan oleh Saudari Yulisia Reski Kirana. Baik, mungkin jaringannya kurang bagus, jadi saya lanjutkan saja. Suaka marga satwa merupakan sebuah upaya perlindungan terhadap ekosistem yang dinilai mempunyai keunikan. Keunikan tersebut berisi berbagai jenis flora serta fauna yang wajib untuk dilindungi. Nah, Taman Nasional merupakan sebidang tanah yang memperoleh perlindungan mutlak dari pemerintah. Tanah ini biasanya isinya adalah ekosistem yang terlindungi. Kemudian cagar alam. Cagar alam merupakan keadaan alam yang memiliki sifat khas berasal dari flora maupun fauna di dalamnya. Cagar alam juga mempunyai ekosistem yang wajib untuk dilindungi. Selanjutnya, hutan suaka alam. Nah, hutan suaka alam merupakan hutan yang mempunyai ekosistem terlindungi di dalamnya. Hutan suaka
suaka alam bisa dikenal dengan nama hutan lindung. Kemudian metode yang kedua yaitu metode ex situ. Metode ex situ merupakan metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya adalah untuk konservasi, perlindungan dan juga pengembangbiakan. Metode ini dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut sudah hancur maupun rusak sehingga membutuhkan waktu agar dapat tinggal kembali di habitat tersebut. Metode ex situ juga merupakan upaya konservasi yang menggunakan cara koleksi spesies langka sehingga masa hidup dari hewan atau tumbuhan tersebut bisa lebih lama. Dalam metode ex situ ada beberapa cara yaitu pembuatan kebun binatang, taman safari, serta taman hutan raya. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu. Nah, kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2 meskipun kurang sehat tapi semangatnya tetap. Baik, seperti kelompok 1, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok yang lain yang ingin memberikan saran, tanggapan atau pertanyaan mengenai poster yang ditampilkan oleh kelompok 2. Saya persilahkan kepada kelompok 1 yang ingin memberikan saran. Andi Fatima, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan poster yang telah ditampilkan kepada dari teman kelompok 2, saya hanya ingin memberikan saran untuk posternya itu sebaiknya diberikan gambar. Misalnya suaka marga satwa, contohnya bagaimana gambarnya dan sebagainya agar lebih mudah dipahami, tidak hanya kita membaca atau mendengarkan teman menjelaskan. Terima kasih, Bu. Baik, betul ya yang dikatakan oleh Andi Fatima bahwa sebaiknya posternya itu diberikan gambar sehingga tampilannya lebih menarik. Kemudian Ibu juga ingin memberikan sedikit komentar mengenai nama kelompoknya, mengenai nama yang membuat poster itu belum terlihat ya. Sebaiknya dalam membuat poster itu lebih diperhatikan lagi kembali. Baik. Karena semua kelompok sudah tampil, Ibu ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, saya persilahkan kepada Yulisia Restirana. Silakan, Yulisia. Baik, Bu. Jadi kesimpulan materi pada hari ini itu mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Terdapat 3 upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada perlindungan alam, yang kedua pengawetan hutan, dan ketiga perlindungan marga satwa. Sekian dari saya, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Yulisia Restirana. Terima kasih. Cukup sekian untuk materi Ibu hari ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya karena tadi Ibu tidak bisa menampilkan atau share screen mengenai video pembelajaran Ibu hari ini. Ibu ingin memperlihatkan kepada Anandaku semua mengenai video penangkaran komodo yang ada di NTT. Kemudian untuk tugas pekan depan, semuanya itu membuat tulisan mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati menurut pendapatnya sendiri. Paling lambat pengumpulan itu insya Allah Ibu tunggu sampai hari Jumat. Kemudian insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Silahkan dibaca buku dan sumber informasi lain mengenai klasifikasi makhluk hidup untuk materi pekan depan. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang akan tampil, Nak?